Hai teman-teman semuanya, ketemu sama aku Mutiara dan kali ini kita ada di YouTube Studio Arsitek. Okay, let's go. Ini kita akan membahas proyek-proyek yang sedang dikerjakan oleh AK Studio Arsitek. Salah satunya rumah yang ada di belakangku ini. Ini salah satu proyek kita yang ada di daerah Pondok Chandra. Rumah Ibu Christine dengan luas tanah sekitar 9 meter kali 15 meter nih teman-teman. Dan ini hasilnya kayak gini rumahnya. Kita akan lihat-lihat dalamnya kayak gimana dan gimana sih pekerjaan dari AK Studio Arsitek. Yuk kita langsung lihat ke dalam. Dimulai dari fasadnya ya teman-teman, ini bisa dilihat teman-teman, ini gayanya arsitektur modern. Jadi ini ada permainan di area pagarnya, ini ada dinding kamprot dan ada permainan dari roster supaya udaranya tetap ngalir ke dalam. Lalu di sebelahnya ini sudah ditutup pakai finishing granit dan ini menggunakan pagar yang kombinasi nih ya teman-teman ya. Ini kombinasi dari besi perforated sama dari besi hollow. Jadi ini kelihatan kayak keren, maskulin gitu ya teman-teman. Warnanya hitam soalnya. Ya kita masuk ke dalam. Ini pintunya sliding. Dan ini pagarnya solid banget teman-teman. Ini juga bisa dibuka. Nih. Nah, ini tampak dari carportnya. Di carportnya sendiri ini sudah pakai granit unpolished, jadi nggak bakalan licin. Ini ada permainan dari granit unpolished dan batu-batu kali. Ini dibikin kayak persegi-persegi gitu ya teman-teman. Jadi nggak cuma satu motif, nggak cuma granit aja, ada permainannya. Jadi kelihatan di mata itu nggak bosen gitu ya liatnya. Terus di area belakangku ini ada garasi. Dan ini adalah area entrance-nya. Sebelum masuk ke area entrance, ini di sebelah kanannya ini ada taman. Dan ini dibikin taman kering ya teman-teman, dikasih sama rumput sintetis. Tapi ini bisa juga kalau semisal nanti teman-teman mau di model bikin kayak taman basah gitu juga bisa banget. Nanti tinggal request aja ke kita. Terus ini udah full granit ya teman-teman, dari bawah sampai ke atas ini full granit. Dan teman-teman bisa lihat yang paling on point di area entrance ini adalah permainan dari plafonnya, desain plafonnya. Teman-teman bisa lihat dari bentuknya aja udah kelihatan kalau ini bentuknya kayak honeycomb gitu ya teman-teman. Jadi unik gitu. Coba teman-teman bisa lihat di area-area rumah sini, nggak ada nih yang plafonnya kayak gini. Jadi ini unik gitu ya di antara rumah-rumah yang lain. Bisa dipakein jadi inspirasi teman-teman kalau teman-teman mau bikin rumah yang unik. Area entrance-nya bisa dipasangin sama plafon model honeycomb. Tapi jangan masuk dulu lah, kayaknya kita lihat dulu ke atasnya gimana. Oke, kita lihat fasadnya di bagian atas. Nah, teman-teman bisa lihat di area atasnya itu ada teras, ada balkon dari akses dari kamar anak dan kamar utama. Terus juga di lantai ketiganya itu ada area taman, tapi di situ juga ada balkon dan di situ area servisnya teman-teman. Dan juga di fasadnya di sebelah kanan fasadnya itu full ada roster dari lantai 2 ke lantai 3. Itu udah bisa bayangin kan kayak anginnya itu brobosnya itu gimana brobos. Oke, kita sekarang masuk ke dalam. Nah, silakan masuk ya. Ini pintunya solid banget teman-teman. Ini pakai kayu. Ini pakai kayu dengan kusennya ini kusen alumini teman-teman. Sekarang kita lihat area dalamnya. Nah, ini adalah area ruang tamunya teman-teman. Bisa teman-teman lihat ini tingginya sekitar kurang lebih 3 meter ya. Untuk dari lantai ke plafon. Terus juga di plafonnya dikasih permainan drop ceiling. Supaya kelihatannya lebih mewah gitu ya, nggak jomplang. Masa dari luar udah plafonnya model-model kayak gitu, model honeycomb. Di dalam flat-flat aja kan enak kalau misal dilihat di dalam juga drop ceiling. Terus kita ke area kanan. Ini ada
area toilet. Nah, ini area toiletnya buat tamu-tamu gitu ya. Dan kita ada di satu kamar. Ini bisa dijadikan kamar tidur tamu, teman-teman. Di sini juga sudah disediakan satu toilet di dalam kamar. Jadi lengkap, udah ada shower dan sudah ada kloset dan wastafel pastinya. Terus juga di sini ada satu jendela yang pastinya buat sirkulasi untuk kamar ini. Nah, seperti detail-detail yang penting, nggak lupa juga plafonnya kita drop juga di area jendela ini. Untuk apa? Supaya kalau semisal masang gorden, masang curtain, itu dia bagian tiangnya itu ada di belakang plafon, teman-teman, di atasnya, jadi nggak kelihatan. Jadi kalau kita lihat dari sini itu bersih gitu ya, nggak ada tiang-tiang gantung. Yuk sekarang kita ke area. Nah, kalau area sini ini rencananya mau diberi sama satu furnitur yang pastinya buat penyimpanan ya di bawah tangga. Jadi tempatnya itu lebih fungsional lagi, nggak kosong kayak gini. Dan area sini ini tuh rencananya mau dijadikan untuk area kitchen. Jadi di sini nanti akan ada kitchen set, dan di sini sudah dipasang fittingan untuk sinknya. Jadi nanti kalau semisal teman-teman masak itu bisa dibuka jendelanya supaya sirkulasinya nanti uap-uap dan asap-asapnya bisa keluar. Dan di area kanannya ini ada satu area void dari yang full sampai ke atas, dan itu untuk pengudaraan di dalam rumah ini. Dan ini juga bisa difungsikan sebagai tempat cuci jemur, karena ini nanti akan mungkin bisa dipasang juga sama kanopi-kanopi supaya kalau untuk menyimpan kayak mesin cuci kayak gitu nggak kena hujan kayak gitu, teman-teman. Dan kita ke area ART. Ini adalah area ART-nya. Di sini ada satu toilet yang pastinya cukup banget buat ART. Dan di sini ada satu kamar ART. Nah, tapi masih kotor, nggak apa-apa. Kita lihat aja. Nah, ini sudah disediakan kamar ART. Lalu di sini aksesnya langsung ke area garasi kayak gitu. Jadi ART-nya nanti nggak perlu lewat-lewat depan lagi. Kalau semisal ada keperluan apa kayak gitu ya, bisa lewat garasi. Yuk sekarang kita lihat ke lantai 2. Dan kita sudah ada di area tangganya. Ini tangganya sudah menggunakan granit dengan lebarnya ini 30 cm ya teman-teman ya. Yang pasti nyaman banget buat pijakan kaki teman-teman, sesuai dengan standarnya. Dan untuk railingnya ini menggunakan besi hollow yang berbentuk bulat, pipa, seperti pipa gitu. Dan ini juga pakai railing kaca teman-teman, jadi nggak menutupi gitu ya, bisa lihat langsung gitu, see through gitu, jadi nggak ada yang menghalangi pandangan mata kita. Dan ini pijakannya nyaman banget, ketinggiannya juga oke, nggak bikin capek, nggak bikin ngos-ngosan. Sekarang kita ke lantai 2. Nah, di lantai 2 ini di bordesnya juga sudah disediakan, sudah dipasang jendela dengan kaca hidup, jendela hidup dan jendela mati di atasnya. Wah, sirkulasi udaranya itu di sini banyak ya teman-teman, banyak banget jendela-jendelanya. Dan di sini juga ada jendela lagi. Nah, kita buka aja semuanya, biar angin-anginnya itu masuk gitu ya, sejuk. Di sini adalah rencananya itu mau jadi area keluarga teman-teman, kumpul-kumpul keluarga. Dan ini dikasih di plafonnya juga drop ceiling supaya nggak kebanting sama di lantai 1. Kita lihat di area sini. Ini ada satu kamar mandi bersama yang pastinya udah dilengkapi sama wastafel dari Toto. Klosetnya juga Toto.
juga head showernya. Dan ini full granit dari lantai satu, full granit dari lantai sampai ke plafon teman-teman. Ini asik. Terus nggak lupa juga dikasih bukaan yang segede gaban kayak gitu, supaya nggak pengap gitu ya, di dalam kamar mandi itu nggak lembab. Jadi ini bisa dibuka dan sirkulasi udaranya mantap. Yuk kita lihat ke kamar anak. Ini adalah ke kamar anak teman-teman. Kamar anak 1, kamar anak 2. Kita akan lihat ke kamar anak 2 dulu. Nah, ini adalah kamar anak yang kedua. Ini teman-teman bisa lihat ada bukaan pintu sliding full dari lantai sampai plafon. Yang pastinya enak banget buat sirkulasi udara. Jadi diusahakan sebisa mungkin kalau membuat ruangan itu dipastikan ada bukaan-bukaan jendelanya. Ini salah satunya cara supaya ruangan ini bisa dilewati udara dengan baik. Lalu di area sini juga dikasih kayak satu balkon gitu ya teman-teman, satu teras. Lumayan nih, bisa buat santai-santai kayak gitu ya, buat teman-temannya kalau misal mau ngumpul-ngumpul di sini bisa. Dikasih railing supaya lebih safety. Terus juga ini railingnya pakai hollow, besi hollow ukuran 4x4. Terus ini juga dikasih besi perforated. Terus juga nggak lupa dikasih bantalan kayak gini supaya airnya kalau semisal hujan, kalau semisal becek itu nggak akan luber ke bawah kayak gitu. Dan ini juga kemiringan lantainya diarahkan ke arah si floor drain. Jadi di sini juga sudah dipikirkan secara matang bagaimana nanti kalau semisal saluran-saluran untuk air hujan, air kotor, air bersih kayak gitu. Dan di sini plafonnya juga menarik. Ini dibikin model yang nggak biasa, nggak kayak yang di lantai 1, lantai 2 tadi cuma drop ceiling biasa. Ini ada juga yang modelnya kayak gini. Ini drop ceilingnya modelnya juga lucu, nggak kayak yang tadi. Jadi bisa bikin kamar anak kita jadi kelihatan lebih cheerful gitu ya, karena nggak monoton, nggak kayak yang tadi. Dan kita lihat di kamar anak yang pertama, ini aksesnya langsung ke balkon teman-teman, langsung ke balkon yang tadi kelihatan di fasad. Lalu lihat dari plafonnya, ini sama drop ceiling. Dan kalau teman-teman buka, ini masih juga sama pakai pintu dengan ketinggian yang setinggi plafon. Jadi tuh kelihatannya tuh kalau misal pintu bukaan-bukaan pintu kayak gini kelihatan dari lantai sampai plafon itu kelihatannya kayak lebih megah gitu ya teman-teman. Kita tutup dan nggak lupa juga di sini sudah disediakan fittingan-fittingan untuk kalau teman-teman kalau semisal nanti kamarnya mau dipasangin televisi gitu ya, ini sudah ada untuk antena, untuk LAN-nya juga sudah ada, semuanya sudah dipersiapkan. Terus juga di sini gabung sama di kamar anak yang kedua tadi, ini ada satu area void di mana tempat outdoor AC semuanya berkumpul di sini. Jadi kelihatannya tuh rapi gitu ya, nggak semrawut kemana-mana gitu. Dan ini kita bisa lewat sini. Nah, ini juga bisa lewat sini sebenarnya. Emang sukanya cari repot ya, cari yang susah. Di sini juga sudah dipasangi jalusi dari Almini. Ini tentunya dipasangi jalusi gini biar angin tetap masuk, tapi kalau misal hujan itu nggak tampias ya teman-teman, karena dia bentuknya kayak gini. Nanti bisa teman-teman lihat detailnya kayak gimana. Itu bisa jadi salah satu opsi buat teman-teman yang mau rumahnya tetap dingin tapi takut tampias. Kalau misal mau kasih kisi-kisi doang kayaknya terlalu besar kan lubang-lubangnya, jadi mungkin masih bisa tampias. Tapi kalau pakai jalusi itu insya Allah aman. Kita ke kamar master bedroomnya.
ini adalah area master bedroomnya teman-teman. Jadi rencananya nih layoutnya kalau dari denah, kalau teman-teman masuk dari pintu, ini teman-teman akan langsung lihat walk-in closet. Jadi nanti ini akan jadi walk-in closet. Di sini ada satu area untuk furnitur, kabinet untuk TV. Lalu di sini letak dari kasurnya kayak gitu. Lalu di sebelahnya juga ada area balkon yang gabung sama kamar anak. Terus di sini juga ada toilet di dalam kamarnya. Jadi dan ini juga lengkap. Sudah ada wastafel, kloset dan juga showernya. Juga ada boven yang segede ini. Jadi kalau dibuka itu sirkulasinya juga aman. Terus juga masih dikasih lagi sama exhaust dari Panasonic teman-teman. Dan ini juga full dari lantai sampai plafon, ini full granit semua teman-teman, dengan dibedakan warnanya supaya tahu ya, kayak oh ini area yang supaya membedakan area kering dan area basah. Area basahnya menggunakan granit unpolished dan ini juga menggunakan granit unpolished. Terus juga nggak lupa detail-detail kayak gini dikasih coakan-coakan supaya bisa jadi letak untuk shampoo, sabun seperti itu. Jadi lebih fungsional lagi ya dindingnya. Sekarang kita tutup. Dan ini langsung aksesnya ke area balkon yang kelihatan di fasad tadi. Dan ini kita ada di area balkonnya yang kelihatan di fasad. Ini lantainya menggunakan granit unpolished, motif kayu ya teman-teman. Terus juga ini dindingnya full pakai granit semuanya dari lantai sampai ke area plafon. Terus juga di plafonnya ini menggunakan plafon PVC dengan motif-motif kayu yang kelihatannya di luar tadi itu di fasadnya tuh kelihatan outstanding gitu ya teman-teman ya. Keren banget. Dan ini juga menggunakan railing kaca yang kelihatan, yang makin membuat ini kelihatan mewah. Tuh, ini juga di fasadnya ini menggunakan besi holo teman-teman, ukuran 5x10. Ini menjulang tinggi sampai ke lantai 3. Jadi kelihatan rumah ini kayak tinggi banget. Mantap. Sekarang kita akan lihat di lantai 3-nya ada apa. Nah, di area tangga ini teman-teman ini menggunakan railing dari hand railingnya ini pakai besi ya teman-teman. Terus ini juga pakai kaca. Jadi itu kelihatannya kayak nggak kotor gitu ya, karena ini see through. Jadi kita bisa lihat dari area sini ke area sana itu nggak ada pandangan yang terhalangi sama railing-railing. Biasanya kalau pakai holo kan terhalang ya, jadi itu kurang cantik gitu. Kalau pakai kaca itu kelihatan mahal. Yuk kita naik ke lantai. Oh iya, kelihatan mewah. Kelihatan mewah. Sekarang kita ada di lantai 3. Dan di lantai 3 ini adalah area servisnya teman-teman. Nah ini adalah area servis. Kita lihat dari yang sebelah sana ya. Kita lihat dari yang sebelah sini. Ini adalah tempat untuk tandon-tandon air ditempatkan nih. Ini untuk satu rumah ini membutuhkan 2 tandon air teman-teman. Terus ini area gudang. Dan untuk jendelanya ini dikasih model lampunya ya. Nah, ini area gudangnya. Dan di sini juga masih dikasih jendela. Dikasih jendela dengan model yang bawahnya ini jendela mati, yang bagian atasnya baru jendela hidup bisa dibuka. Supaya ini juga fungsinya sebagai railing juga ya teman-teman, sebagai safety-nya. Kita tutup lagi. Dan ini pakai pintu alumini yang dikombinasi sama clear glass kayak gini. Keren. Nah, ini untuk area dari lantai 3 teman-teman. Di sini juga masih ada ruangan lagi. Ini bisa difungsikan sebagai tempat janitor kayak gitu-gitu. Kayak tempat penyimpanan alat kebersihan kayak gitu-gitu. Terus ini juga dikasih railing supaya lebih safety. Sama railingnya pakai holo 4x4 dengan kombinasi sama besi perforated.
Terus ini juga masih dikasih jalusi. Jadi jalusinya itu dari lantai 2 tadi sampai lantai 3 sini. Jadi anginnya kalau semisal dari sana itu masih bisa masuk dan nggak akan tampias kayak yang aku bilang tadi. Dan ini dikasih roster. Jadi kalau teman-teman lihat tampaknya dari samping-samping itu teman-teman bisa kelihatan gitu ya. Maksudnya bisa, karena ini eye catching banget, jadi kelihatan kayak rumah Bu Christine kayak unik gitu. Dan di area sini ini adalah area basahnya. Ini juga disediakan fittingan untuk krannya, supaya kalau misalnya ini mungkin nantinya akan jadi tempat untuk mesin cuci kayak gitu-gitu ya teman-teman. Dan ini di sini area cuci jemur. Dikasih granit dari lantai sampai sekitar 1,2 meter, supaya nanti kalau misal kena percikan air itu maintenance-nya itu gampang. Kalau kena percikan air maintenance-nya itu lebih gampang. Terus di area sini dikasihlah keramik dengan motif bata kayak gini, warna putih. Jadi menyatu sama si roster-rosternya ini. Dikasih juga lampu-lampu dinding yang pastinya menambah ambience. Kalau misal malam gini makin kelihatan keren banget. Dan di sini dikasih hiasan-hiasan kayak pohon-pohon bambu kayak gini. Jadi kelihatannya juga lebih asri gitu ya teman-teman. Padahal ini tuh sebenarnya bohongan nih teman-teman. Bohongan. Apa beneran ya ini? Dan di sini ini ada area di mana dia dikasih kayak rumput-rumput sintetis gini. Jadi kelihatannya itu hijau-hijau kayak taman, tapi masih nggak bikin kotor gitu ya. Dan dikasih dinding naik gini sekitar 1 meter. Bahkan ini 900 cm, 900 cm, 90 cm kayaknya. Ditambah sama besi kayak gini, supaya untuk safety-nya. Dan di plafonnya juga menggunakan PVC dengan lampu-lampu yang nambah ambience ini. Terus kita juga bisa lihat ini sosoran dari atapnya yang kelihatan banget dari fasadnya. Dan itu dia tadi proyek yang dikerjakan oleh AK Studio Arsitek. Buat teman-teman yang mau bangun rumah atau mungkin penasaran nih dan ragu ya sama AK Studio Arsitek, buruan dah lihat video ini. Tolong nanti di-cut, dijadikan story, dipasang di mana aja di sosmed-sosmed AK ya teman-teman semuanya, biar tahu hasil pekerjaan AK yang sekeren ini. Bisa teman-teman lihat hasilnya kayak gimana. Dan ini semuanya udah dipikirkan matang-matang oleh tim desain dari AK Studio Arsitek. Dan tentunya buat teman-teman kita survei gratis. Jadi teman-teman nggak usah ragu buat hubungin customer service kami yang ada di bawah ini nomornya, karena aku nggak pelit ya, nggak pelit nih, aku kasih nih nomornya di bawah sini, cepetan hubungin karena kita surveinya gratis. Dan sekian video review kali ini salah satu proyek yang sudah kita kerjakan, dan kita akan bikin lagi video-video kedepannya untuk proyek-proyek yang sudah dikerjakan oleh AK Studio Arsitek. Jadi nggak usah ragu dan segera hubungin customer service kami. See you in the next video, bye!